kami ini kaum swasta yang membangun ekosistem untuk ekspor ini sebetulnya harus dirangkul bersama-sama oleh pemerintah, kemudian didorong. Apa sih kebutuhan utama dari kami nih? Seringkali saya juga gemes kalau UKM ini dijadikan objek gitu. Seksi kan. Oh UKM, mendukung UKM tuh seksi gitu. Jadi kadang-kadang kita suka yang di lapangan nggak sih, bener nggak sih gitu. Karena di lapangan ini berdarah-darah loh gitu. Yang kurang itu hanya bagaimana mensinergikan, Mas. Ya, jadi saya menganalogikan begini. Ketika kita melakukan ekspor itu seperti membuat orkestra, ya kan. Nah, dirijennya ini siapa? Itu aja. Masih abu-abu ya. Nah, Bapak Presiden tunjuk Pak satu dirijennya bahwa seluruh UKM untuk untuk kegiatan ekspornya ini dirijennya adalah A. Mau lembaga, mau personal, mau apapun tunjuk gitu. Sehingga semua kegiatannya itu mengacu pada tadi dirijen ini. Nah, yang terjadi sekarang adalah kementerian ini punya orkestra ekspor, kementerian sana punya orkestra, sini orkestra. Orkestranya banyak nih. Tapi jalan sendiri-sendiri, gitu. PR lagi tuh ya. Gitu, ya. Lanjut dulu. Nah, sehingga tadi sudah sampai ke SDM. Kemudian dari sisi finance, dari finance itu juga tadi tuh harus ada kolaborasi antara pembiayaan dan UKM-nya sendiri. Kalau kita ketemukan di FGD, kita pertemukan dari seminar, semua orang punya kegiatan yang sangat keren-keren. Semua lembaga itu keren-keren, Mas. Cuman nggak jadi satu. Gitu. Jadi seringkali yang terjadi ya maju sendiri-sendiri, Mas. Udahlah. Kalau kita maju sendiri-sendiri itu jauh lebih optimal ketika kita majunya bareng, nyerangnya bareng gitu loh. Gitu. Itu yang terjadi. Kemudian regulasi. Tadi karena nggak kompak. Jadi regulasinya sendiri-sendiri. Saya ke kementerian ini katanya ini, saya ke kementerian itu katanya itu gitu. Jadi akhirnya kan kami UKM juga akan merasa tertektok gitu kan. Gitu. Nah, fungsi ekspor hub itu sebenarnya membantu untuk UKM supaya tadi berdarah-darahnya kita bantulah supaya nggak berdarah-darah banget gitu. Nah, yang terakhir adalah logistik. Logistik itu tantangan yang sangat luar biasa, Mas Daryl. Kenapa? Karena Indonesia ini negara kepulauan, gitu. Jadi sulit, Mas. Biayanya tuh nggak bisa satu tarif. Kalau di Cina kan satu tarif, gitu. Dia menggunakan regulasi satu tarif, gitu, untuk logistiknya. Kalau di Indonesia nggak bisa, gitu. Karena kan kepulauan. Gitu, makanya kenapa Bapak Presiden kita sangat menggebu-gebu bikin tol. Sebetulnya itu adalah solusi dari pemerintah yang sangat luar biasa, Mas. Gitu, untuk membuat biaya logistik ini jadi kompetitif. Gitu. Saya mau membagi ini menjadi dua termin, bahas tentang ekspor produk halal yang tadi sudah disampaikan dan juga yang konvensional. Apakah mungkin yang di konvensional itu mereka terlihat santai, rileks karena mungkin 5-5 yang tadi nggak ada atau sudah tertangani atau bagaimana? Sebetulnya nggak kelihatan rileks, mereka keras juga, Mas, berat juga. Jadi kalau misalnya di produk konvensional itu dia kerja keras di gigi 5 gitu. Kalau di produk halal ini masih gigi 2. Padahal dia bisa gigi 5 gitu. Analoginya gitu. Tapi dua-duanya nih kerja keras, Mas. Kerja keras, berat. Mewadahi nggak kira-kira eksporhub.id ini untuk bisa ya paling tidak mempelajari atau menduplikasi ilmu pemahaman dari yang konvensional? Kami lakukan dua-duanya gitu ya. Jadi kami menjalankan yang konvensional maupun untuk yang halal, malah yang lebih besar sebetulnya yang konvensional. Nah, jadi pada intinya di Indonesia ini ekosistem seperti ekspor hub ini banyak.
gitu, banyak sekali, bukan hanya ekspor hub gitu. Nah, jadi harapan kami adalah bahwa kami ini kaum swasta yang membangun ekosistem untuk ekspor ini sebetulnya harus dirangkul bersama-sama oleh pemerintah, kemudian didorong. Apa sih kebutuhan utama dari kami nih swasta yang mendorong produk UKM untuk go global? Gitu. Kalau ditanya pemerintah saya seneng banget. Kalau pemerintah nanya nih butuh apa nih? Kami di Ekspor Hub fokusnya di pemasaran, ya. Jadi tolong pemerintah siapkan dana untuk membantu teman-teman Indonesia yang memiliki platform-platform digital untuk pemasaran, itu supaya akses produk Indonesia ke pasar global itu jauh lebih besar. Yang pertama, yang kedua. Tolong pemerintah memperbanyak anak-anak Indonesia yang memiliki kompetensi di bidang e-commerce management, gitu, pengelolaan toko online. Bahkan sekarang lagi gencar-gencarnya ngebahas masalah free ongkir itu ya. Ya sempat dengar ya Ibu ya. Dan itu masih menjadi polemik juga ya. Mudah-mudahan sih tetap pada aturannya ya. Sederhana aja misalnya Mas, saya punya toko online, saya toko online-nya di Malang gitu. Kemudian ada yang beli di Semarang gitu. Itu kan ongkirnya jadi masalah kan. Tapi kalau kita punya banyak sekali anak muda yang mereka punya kapasitas atau kompetensi untuk mengelola toko online, di anak-anak muda itu akan menjadi reseller. Reseller dari apa? Dari produknya UKM. Gitu. Jadi ketika saya di Malang, saya buka toko di Malang, produknya udah saya stok di sini. Ya akhirnya produk UKM juga yang saya beli kan sebagai reseller gitu. Jadi ya resellernya harus diperbanyak gitu. Kita harus banyak minum juga Bu. Iya. Saya soalnya semangat. Tapi menarik juga sih kalau ngomongin masalah hal itu ya. Tapi nanti kita bahas ya. Kita minum dulu ya. Iya siap. Ngebasahin bibir itu sama aja dengan ngebasahin hati katanya. Kalau udah minum, tenang, pikiran bisa fokus gitu ya. Kan ngerjain apa-apa juga enak ya Bu ya. Karena saya melihatnya begini loh, kalau kita di saat suasananya tenang, pikiran juga fokus, yang namanya ASEAN, Asia sampai dunia itu kayaknya bisa dalam genggaman. Tapi PR-nya ya mungkin dari produknya, SDM-nya, edukasinya, literasinya belum mumpuni. Kalau diurut scale, ini mana yang kira-kira yang harus diutamakan dulu, dibenahinya? Yang harus dibenahi dulu karakter. Ya, karakter dari UKM Indonesia. Jadi karakter UKM Indonesia itu dari pengalaman kami selama hampir 5 tahun mendampingi UKM itu mereka menjadi wirausaha itu by accident. Gitu ya. Jadi satu by accident, tiba-tiba makanannya banyak yang suka gitu. Ayo bikin yuk gitu, gitu kan. Jadi bukan betul-betul dari awal atau meneruskan orang tua gitu. Jadi betul. Jadi bukan dari awal memang saya kepengen menjadi entrepreneur. Kemudian yang kedua yang cukup menarik adalah orientasinya itu belum orientasi global, Mas. Jadi besar dulu di sini, gini aja dulu deh gitu misalnya. Apa sih contoh untuk melihat dia tuh orientasinya global atau tidak gitu. Cari namanya di dalam packaging atau namanya yang gampang disebut dong gitu. Kemudian pada saat mendesain packaging sudah ada tempat untuk bahasa Inggris dong gitu. Itu orientasinya global tuh gitu. Tapi kalau sekarang itu kan kita harus melakukan open mind, terus kita bilang ada pasar global loh gitu. Yang oh iya ya, ada pasar global ya. Iya, terus aku harus ngapain? Nah gitu Mas. Itu ketinggalan kita dengan UKM di negeri yang seberang sana. Karena dari awal mereka udah pengen ekspor. Berarti negara yang boleh ditunjuk sama Bu Amalia sebagai translator negara mana? Asia. Ya saya sih selalu ngelihatnya misalnya Vietnam. Vietnam itu jauh lebih kecil dari kita gitu. Tapi masif, perkembangannya tuh masif gitu ya.
Dulu kopi dia nomor berapa sih? 7 gitu. Sekarang udah nomor 3 kali. Betul. Ya karena keseriusannya di sana. Mulai perkembangan. Saya ngelihat Vietnam tuh Mas bukan dari sisi kuantitasnya ya. Karena dia pasti jauh, sangat lebih kecil dari kita. Tapi growth-nya gitu. Growth-nya dari yang masa pada saat mereka sedang mempersiapkan komoditasnya sampai saat ini itu growth-nya luar biasa. Gitu. Yang dilakukan apa? Yaitu sinergi dari seluruh pemangku kepentingannya. Nah, itu dia ya, gitu. yang mesti di PR ya. Bahkan tadi Bu Amalia mengatakan kalau saya ngomongin masalah pemerintah tuh seneng gitu loh. Kalau ditanya, tapi ya kok nggak gol-gol juga. Iya betul. Kunjungan melulu ya. Faktanya sebenarnya kesiapan di lapangan gimana sih Bu bagi dari para pelaku UMKM ini? Sebenarnya mereka udah punya barang yang bagus, cuman nggak tahu caranya untuk memasarkan sehingga nggak bisa untuk ekspor atau bagaimana, atau ada hal lain jadi pertimbangan? Iya, pada intinya satu SDM. Sebetulnya di lapangan itu banyak loh SDM yang bisa kita tingkatkan kapasitasnya. Kalau dari sisi produk kan banyak yang menyebutkan Indonesia punya 62,7 juta atau 63 juta UKM, tapi itu terpilah-pilah. Gitu, tidak semuanya semerta-merta bisa ekspor, tidak. Tapi mungkin yang bisa ekspor ya cuma 20%-nya karena syaratnya luar biasa juga untuk ekspor Mas, gitu. Baik. Nah, jadi sebetulnya kita harus ada tahapan gitu. Kita juara dulu aja di pasar lokal, mereka belajar memenuhi pasar lokal gitu. Setelah itu baru mereka belajar untuk ekspor. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung ekspor, nggak bisa gitu. Di kancah candra di mukanya itu justru adalah di lokal ini gitu. Berapa lama idealnya mereka harus bersaing dengan lokal? Kalau pengalaman kami itu pendampingan 12 bulan 12 Mas. bulan. Ya. Jadi 12 bulan pendampingan, biasanya tahun kedua mereka udah mulai kirim sampel, udah mulai ada order 1-2 kontainer. Sorry, gitu. ini yang konteksnya konvensional atau yang halal? Kita ngomongin konvensional ya Mas dari tadi, karena kalau misalnya halal dia tinggal ngurusin sertifikasi halal selesai. Kunci kita sekarang itu maksud saya tantangan kita untuk halal itu adalah yang pertama bagaimana membantu UKM itu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi masalahnya masalah internal. Gitu ya. Jadi misalnya nih nggak usah halal dulu deh Mas. Misalnya BP POM atau izin produksi atau dan sebagainya. Mereka harus punya dapur sendiri gitu. Sulit buat UKM Mas. Untuk punya dapur sendiri kemudian bisa mendapatkan izin-izin itu sulit. Nah itu yang harus dicarikan jalan keluar. Untuk mendapatkan sertifikasi halal juga harus ada yang berani untuk menjaminkan gitu. Ya ini mungkin saya terlalu pragmatis ya, nanti banyak yang komen pasti. Cuman saya harus ada terobosan bagaimana UKM ini untuk bisa secepatnya mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Ini ajangnya buat all out Bu. Ya betul. Nah kemudian berikutnya adalah sertifikasi halal juga harus ada yang sertifikasi halal Indonesia juga harus ada yang memperjuangkan di luar sana. Karena ada negara-negara yang tidak terima sertifikasi halalnya kita gitu. Gitu. Ya ada aturan sendiri. Ya, ada aturan sendiri. Jadi harus ada pasukan sendiri, tim sendiri dari pemerintah untuk menggolkan sertifikasi halal untuk diterima di negara-negara tertentu. Gitu. Jadi ini mungkin PR buat pemerintah juga ya. Betul, Kalau betul. Pak Jokowi membagikan sertifikat tanah ke ribuan masyarakat Indonesia ya Mbok ya tolong dibantu gitu ya. Betul. Ibu kalau ngomongin pemerintah senang ya? Ya karena mereka yang ini ya Mas, mereka yang punya kapasitas untuk mereka yang punya regulasinya, ya, gitu. Dan contoh dari negara-negara yang sudah sukses UKM-nya melakukan ekspor itu peran pemerintahnya luar biasa, gitu. Iya. Saya tidak
tidak menolkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah betul, sekarang. betul. Ini kemajuannya udah sangat luar biasa gitu, tapi nambah gigi lagi dong gitu. Iya, pakai supercharge ya. Iya, Biar speedingnya betul. lebih mantap lagi ya. Benar. Bu, sedikit dong menyinggung tentang program. Ini kan kita perlu tahu juga nih, daripada kita harus mengawang-awang ya, ngebahas tentang kok belum bisa maksimal melakukan ekspor, baik yang halal maupun juga konvensional. Di balik itu saya yakin ada program-program nih yang dilakukan sama exporhub.id gitu ya. Apa saja mungkin programnya, dan program itu untuk para pelaku di bidang apa gitu? Yang pertama kami fokus memang di SDM gitu ya, karena kami tadi punya pemahaman bahwa produk Indonesia itu udah banyak yang bagus gitu. Cuman yang belum tergarap secara optimal ini adalah jalur pemasarannya. Gitu. Nah, saat ini jalur pemasaran itu sudah sangat digital gitu. Sehingga kami ingin di Ekspor Hub itu mencetak sebanyak-banyaknya e-commerce expert tersebut. Jadi program kami ini memang program untuk mencetak e-commerce gitu. Kemudian setelah kami memberikan sertifikasi untuk pengelolaan e-commerce, mereka ini kami dampingi, kami bina, kami cetak untuk menjadi entrepreneur global. Itu dalam waktu 12 bulan tadi? Dalam 12 bulan. Jadi anak-anak ini dari awal kita ajari dulu menjadi reseller. Mereka udah tahu bagaimana supply chain-nya, mereka udah tahu bagaimana moment of truth-nya dapat buyer. Kemudian mereka kami kenalkan dengan UKM yang punya produk. Mereka mau maklun silahkan, mau bikin produk sendiri silahkan. Produk UKM yang di rebranding atau memasarkan produk UKM-nya. Setelah dia merasakan seperti itu, kami beri semacam semangat, manajemen, dukungan untuk mereka menjadi eksportir. Oke, masih ada tahapan lanjutan nggak, pendampingan atau mentoring? Sangat. Setelah program itu berakhir masih ada? Betul, jadi ketika mereka sudah memiliki buyer, mereka membutuhkan pendampingan, kita cariin investor, kemudian kita kembangkan ke negara yang lain gitu. Jadi kami berharap sih bisa menciptakan sebanyak-banyaknya eksportir. Ada data Bu, berapa jumlah yang sudah dihasilkan? Nah, saat ini yang kami yang dari kami sih cukup lamban ya Mas. Maksudnya dalam 4 tahun tuh kami masih pendampingan untuk 2.000. Oh, 4 tahun 2.000. Itu kecil Mas, daging gitu. semua kan enak. Nah, itu dia. Kecilnya udah saya mentahin ya kalau daging. Iya, betul. Jadi kami memang pendampingannya holistik gitu. Jadi kami nggak melihat kuantitas, tapi holistik. Jadi seringkali kalau ditanya nih, Ekspor Hub udah banyak, udah berapa yang dibina 2.000? Kok 4 tahun hanya 2.000 ya tadi, karena daging semua gitu. Bu, ngomong-ngomong, keluarga gimana sih bagi waktunya? Ibu kan di kantor, ketemu banyak orang, harus terus kreativitas thinkingnya tuh betul, kritis gitu ya, harus terasa. Iya. Bagi waktu buat keluarga gimana? Iya, jadi saya orangnya radikal ya Mas. Radikalnya tuh gini, saya nggak pernah percaya ada yang bilang balance gitu ya. Antara kerja dan keluarga, nggak percaya saya Mas, gitu, karena nggak bisa. Jadi yang terjadi adalah kita bagi tugas. Gitu. Jadi ada kesepakatan dengan suami dalam berkarir, siapa yang berkarir itu memang kesepakatan kami berdua gitu. Jadi kebetulan karena suami saya juga orang kreatif, bisa kerja dari rumah. Jadi beliaulah yang fokus di rumah karena kreativitasnya bisa dilakukan di rumah. Saya berkarir di luar. Anak-anak gimana? Anak-anak kreatif semua gitu. Jadi anak saya udah jadi pelukis yang sudah mendunia juga gitu. Kemudian alhamdulillah sudah terima di UGM juga. Sastra antropologi karena pengen jadi budayawan gitu. Dan yang kedua dia pengen jadi arsitek gitu. Tapi kami jejak bunda dan ayahnya. Kreativitas.
Oh, benang di Ya, kreativitasnya itu kami gitu ya. benangnya di kreativitas Oke, oke. gitu. Ini ya berarti ya satu keluarga tuh keluarga kreativitas semua ya. Iya, kami arahnya memang ke situ karena otak kanan semua Iya, sekeluarga. iya, iya, iya. Bu, sebelum kita akhiri Mm-mm, ngobrol santai yang sebenarnya sih mm-mm, saya masih pengen banyak banyak ngobrol ya. ya, Kita belum nyinggung masalah data juga karena kan itu mm-mm, kan butuh satu proses juga. Eh, Siapa yang kira-kira perlu bertanggung jawab, Bu? Dengan kehadiran pemerintah selaku pemangku kepentingan, para stakeholder, ada juga dalam hal ini Ibu selaku managing directornya Export Hub mm-mm, mm-mm, ID. Belum lagi para pelaku UMKM di luar sana, belum lagi rival mereka di luar sana. Ini mm-mm, kan mm-mm, kayaknya satu simbiosis yang susah untuk mm-mm, dipatahkan ya kekuatannya ya. Apa sih yang harus dilakukan? mm-mm, Dukungan masyarakat Indonesia seperti apa yang diperlukan? mm-mm. Pada intinya sebetulnya yang menurut saya sangat diperlukan ini adalah tadi para pemangku kepentingan ini bertanggung jawab terhadap para teman-teman kita di luar sana ya, teman-teman UKM kita nih. Jadi baik dari pemerintah, dari swasta gitu ya. Itu dari dunia pendidikan gitu, pentaholicsnya nih Mas gitu. Itu sangat tanggung jawabnya ada di kita. Jadi tanggung jawab ada di kita, ayo duduk bareng, ayo bersinergi bersama-sama gitu. Gitu. Jadi pemerintah tinggal mendengarkan gitu, mendengarkan kami ini pelaku-pelakunya, butuhnya itu yang seperti apa, yang sesuai dengan kebutuhan di grassroots. Ya, regulasi-regulasi apa yang dibutuhkan di grassroots gitu, karena kami ini pelakunya Mas, benar-benar. Jadi seringkali saya juga gemes kalau UKM ini dijadikan objek gitu, seksi kan. Oh UKM, mendukung UKM tuh seksi gitu. Jadi kadang-kadang kita suka yang di lapangan nggak sih, bener nggak sih gitu. Karena di lapangan ini berdarah-darah loh gitu. Ayo deh, ayo duduk bareng nih sama-sama, dilepaskan semua ego sektoralnya gitu. Mari kita merapatkan barisan dan kita melakukan hentakan itu bersama-sama gitu. Jadi ya ibaratnya tadi dalam sebuah orkestra itu sendiri ya dipimpin oleh satu orang dirigen, kemudian mengkomandokan banyak sekali alat-alat musik dan juga pemainnya sehingga terbentuklah orkestra itu. Betul kan, Pak Jokowi juga pernah sempat marah mengenai ini kok tidak ada sinergi dan sebagainya. Lalu Bu Sri Mulyani juga marah-marah, ini namanya aplikasi kok sampai ratusan ribuan gitu. Ya habis semua kementerian bikin aplikasi yang notabene sama gitu. Dan untuk mengkelola aplikasi itu nggak gampang. Jadi kenapa kita tidak menggunakan aplikasi yang sudah dibikin anak-anak negeri, yang dikurasi, yang sudah pasti punya potensi, ya itu aja yang digedein gitu. Jangan setiap kementerian bikin aplikasi gitu loh. Ya itu udah, Mas. Capek dong. Capek dong. Terakhir Bu, apa pesan Ibu untuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang mungkin masih takut-takut untuk melakukan ekspor, mereka masih takut untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya udahlah begini aja dulu lah, jalanin dulu aja lah. Karena saya yakin Ibu punya feeling atau intuisi ini sebenarnya bisa ditingkatkan kok. Apa yang mau disampaikan? Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang luar biasa Mas sama UKM Indonesia itu. Karena mereka tuh sangat luar biasa lentur. Waduh luar biasa. Resilience-nya tuh udah tingkat langitan gitu ya. Dan sudah berkali-kali terbukti ekonomi Indonesia terselamatkan karena kelenturan UKM Indonesia. Jadi ketika ada yang menjadikan objek tuh kita pertama kali yang marah-marah gitu. Nah pesan kami buat para UKM ya ini klise, tapi buat saya bahwa ya kami siap untuk mendukung gitu. Jadi ayo sama-sama dengan Export Hub dan juga teman-teman yang lain, banyak sekali teman-teman yang swasta yang memiliki ekosistem seperti Export Hub. Yang pertama ingin saya pesan kepada UKM Indonesia adalah jangan, waktunya sekarang gitu, now or never gitu, untuk berpikir global
gitu. Jangan takut masuk e-commerce, jangan takut untuk membesarkan bisnis, untuk menambah SDM, untuk masuk di dalam digital gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Ini waktu yang paling tepat gitu, gara-gara pandemi ini, maka semuanya masuk ke ranah digital gitu. Jadi ayo kita sama-sama berani ekspor aja deh gitu. Karena lembaga-lembaga seperti Ekspor Hub ini lembaganya adalah one stop shopping, semuanya bisa dijalankan bersama gitu. Terutama mungkin mindsetnya yang harus diperhatikan juga ya Bu ya, jangan menjadi fixed mindset tapi coba rubah menjadi growth mindset ya. Iya, betul, agar tidak betul. hanya jaya di Indonesia saja tapi ya orang luar bisa kenal kita ya. Iya, Baik. Sobat Message, saya tidak punya waktu lama lagi karena terbatasnya waktu, tapi mungkin yang perlu disampaikan oleh Ibu Amalia sebagai sebuah benang merah adalah kapasitas dari para pelaku UKM Indonesia itu memang sudah sangat luar biasa. Terbukti di era 98 ketika krisis moneter melanda Indonesia, UMKM dan UKM lah penyelamat ekonomi nasional. Jadikan itu sebagai sebuah tonggak acuan untuk bisa menjadikan para pelaku UMKM punya semangat lagi untuk bisa go global. Ingat, ada banyak wadah-wadah yang bisa dimaksimalkan untuk menjadikan ini sebagai cara menuju masa depan Indonesia yang cerah dengan UKM. Ibu Amalia, terima kasih. Terima kasih. Salam buat keluarga. Ya, saya sampaikan. Lagi, tapi di sisi pendidikan boleh ya? Oh, sangat boleh. Ya? Silahkan. Jadi kita lepaskan ego tentang subsektor halal ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Saya Darul Adam pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.